Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan umur dan kesempatan dan masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, bimbingan kepada kita semuanya kepada jalan yang benar, kepada Shiratal Mustaqim. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan berpegang teguh dengan ajaran Islam, berpegang teguh dengan keimanan hingga kematian mendatangi kita semuanya. Tidak lupa mari kita memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di hari Jumat yang penuh barokah ini. Kita perbanyak sholawat di hari Jumat, kemudian juga ada satu momen di mana doa kita kemungkinan besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada salah satu waktu di antara hari Jumat ini. Artinya ada satu waktu dalam hari Jumat di mana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama berbeda pendapat persisnya pada saat jam berapa di hari Jumat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pendapat yang lebih kuat insyaallah yaitu setelah asar sebelum maghrib. Ini di hari Jumat. Kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah apa keperluan dan kepentingan kita, kemudian juga memintakan apapun yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi pada surat Al-Bayyinah di rakaat kedua ada salah satu ayat yang berbunyi, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlu kitab dan juga orang-orang musyrik, maka mereka akan masuk neraka jahanam dan kekal selama-lamanya, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Allah menyatakan syarrul bariyah. Bar artinya daratan ya. Secara bahasa bar adalah daratan, bariyah seburuk-buruk makhluk yang ada di daratan. Artinya seburuk-buruk manusia. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sampai menyatakan orang-orang kafir kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya dan seburuk-buruk manusia. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau sudah kekal di dalam neraka dan seburuk-buruk manusia, maka ini fatal sekali. Oleh karena itu, kita sangat penting untuk mengetahui apa itu kufur dan pembagian serta jenisnya, agar kita terhindar dari sifat atau dari kekufuran ini.
Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kufur dari kata kerja kafaro yakfuru, kufron ya. Kafaro dan pelakunya disebut kafir. Yang kebanyakan orang mendengarnya atau mengatakannya seolah-olah kata yang sangat jelek dan kasar secara teksnya. Namun dalam bahasa Arab kufur sebenarnya berasal dari kata kafaro, artinya menutup, menutupi. Makanya para petani juga disebut di dalam Al-Quran sebagai kafir atau kufar. A'jabal kuffaru nabatuhu. Para petani begitu takjub dengan tanaman-tanamannya. Disebut kufar, jamak dari kafir. Para petani begitu takjub dengan tanamannya. A'jabal kuffaru nabatahu. Maka kenapa petani disebut namanya kufar atau kafir bentuk tunggalnya? Karena pekerjaan bertani secara umum membuka tanah, menaruh biji lalu menutupnya. Sehingga kafir artinya orang yang menutup. Maka secara bahasa sebenarnya tidak selalu identik dengan kata yang kasar. Sehingga ketika kita mengatakan itu orang kafir, sebenarnya artinya orang itu menutup dirinya dari kebenaran. Sehingga tidak perlu kita ragu mengatakan kata-kata kafir dengan alasan itu kasar. Karena Allah sendiri menyebut kata kafir di dalam Al-Quran banyak sekali. Bahkan ada salah satu surat yang bernama surat Al-Kafirun. Ya. Karena secara bahasa pun kafir artinya orang yang menutup. Maka kafir secara bahasa orang yang menutup, maksudnya menutup dirinya dari kebenaran. Nah, pada intinya kalau secara definisi orang yang kafir atau melakukan kekufuran adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik dia itu mendustakan ataupun tidak. Yang penting dia mengingkari dan tidak beriman. Sehingga definisi yang disebutkan oleh para ulama, al-kufru, kekafiran itu adalah yaitu la yu'minu billahi war rasuli bitakdzibi au bighairi takdzib. Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya baik dengan mendustakan ataupun tidak. Artinya mendustakan ini tidak percaya ya. Ada orang yang tidak mengatakan seperti itu tapi dia mengingkari, maka juga termasuk orang yang kafir. Sehingga lawan dari kafir adalah mukmin. Lawan dari kufur adalah iman. Orang yang beriman percaya kepada Allah, kepada Rasulullah, percaya kepada semua berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Sementara orang yang kafir tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, sehingga tidak percaya dengan semua berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak percaya dengan adanya alam akhirat, tidak percaya dengan adanya surga, tidak percaya dengan adanya neraka, dan mengingkari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering terjadi kesalahpahaman di tengah-tengah kaum muslimin bahwa kalau orang itu sudah kafir berarti dia pastinya keluar dari Islam. Maka perlu kita rinci dulu bahwasannya kekufuran atau kafir ini pelakunya, ada kufur yang disebut kufrun akbar dan juga ada kufrun asghar. Ada kekufuran yang besar dan ada kekufuran yang kecil. Bapak Ibu jamaah sekalian, kufur besar ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sehingga kalau ada orang yang melakukan kekufuran yang besar ini, dia murtad, keluar dari Islam kalau sebelumnya dia sebagai orang mukmin. Sementara kufur kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau kufur kecil ini berkaitan dengan amal ya, sehingga disebut kufur amali. Kalau yang kufur besar ini lebih dominan kepada kufur i'tiqadi, keyakinannya. Sehingga
Kalau kufur kecil ini sebenarnya dia posisinya sebagai mukmin, orang yang beriman, tidak keluar dari Islam tapi melakukan kekufuran, dan ini dosa besar. Sebagaimana sangat dikenal di tengah-tengah kita ada orang mengatakan kamu ini kufur nikmat. Nah, bukan berarti orangnya keluar dari Islam. Termasuk juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada saat selesai sholat gerhana, beliau berkhutbah dan beliau menyatakan salah satu isi khutbahnya adalah sesungguhnya kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Lalu para sahabat bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, tidak. Mereka orang atau wanita-wanita yang beriman, mereka juga sholat, mereka juga puasa, mereka juga haji, zakat. Akan tetapi yakfurnal ashir, mereka kufur kepada suami mereka. Bagaimana kufur kepada suami? Rasulullah menjelaskan, ketika suaminya berbuat baik kepadanya sepanjang waktu, lalu suatu saat berbuat buruk, lalu dia mengatakan kamu tidak pernah berbuat baik sama sekali. Ini namanya kufur. Sehingga kufur yang kecil ini identik dengan kufur amali, kufur perbuatan, dan tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Begitu pula sebagaimana Rasulullah menyatakan, beliau menyatakan syibabul mu'min fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela, menghina seorang mukmin itu kefasikan, keluar dari ketaatan. Mencela, menghina, meremehkan seorang mukmin, orang yang beriman, itu adalah fasik. Dan membunuhnya, membunuh orang-orang beriman, yaitu kufur, kekufuran. Sehingga orang muslim yang membunuh muslim lainnya dan dia meyakini bahwa pembunuhan itu haram tapi dia melakukannya, maka dia tetap mukmin, tidak keluar dari Islam tapi melakukan bentuk kekufuran. Maka kufur besar mengeluarkan pelakunya dari keislaman, sementara kufur kecil seorang pelakunya tetap mukmin tapi dia disebut melakukan kekufuran seperti kufur nikmat, termasuk seorang istri kufur kepada suami, termasuk juga membunuh seorang mukmin, termasuk sebagian pendapat orang yang meninggalkan sholat, kufur yang disebut kufrun duna kufrin, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun kufur besar mengeluarkan pelakunya dari Islam bila dia sebelumnya telah berislam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada beberapa jenis kekufuran yang besar ini Bapak Ibu jamaah sekalian. Di antaranya yang pertama yaitu kufur takdzib, mendustakan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 68, surat 29 ayat 68. Allah berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah alaysa fi jahannam mathwalil kafirin." Siapakah orang yang lebih zalim? Adakah orang yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah? Mengada-adakan dusta terhadap Allah. Bisa jadi bentuknya adalah mengatakan ini dari Allah padahal bukan. Ini wahyu dari Allah. Sebagaimana para pendeta kalangan ahlu kitab Yahudi maupun Nasrani yang sering mengutaati ayat-ayat Allah, menguranginya, menambahnya, merubahnya. Lalu mereka mengatakan hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Ini dari Allah supaya mereka mendapatkan duit. Dia membikin-bikin ayat dan mengatakan ini dari Allah. Ini adalah kedustaan yang paling besar dan disebut oleh Allah siapakah orang yang lebih zalim. Artinya kezaliman yang sangat besar. Itu orang-orang yang mengatasnamakan Allah tapi dia dusta. Au kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu, atau dia mendustakan kebenaran yang datang kepadanya.
mendustakan artinya dia menutup diri, menutup mata, telinga, tidak mau menerimanya. Dia tidak akan mau menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaysa fi jahannam maswal lil kafirin? Bukankah neraka jahanam itu adalah tempat bagi orang-orang yang kafir? Jadi kekufuran diantaranya adalah ketika seseorang mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan Al-Quran, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia keluar dari Islam ketika dia tidak percaya. Yang kedua, yang disebut kufrun i'rad, yaitu kekufuran karena dia berpaling, dia enggan, dia tidak mau, bahkan dia sombong, menolak kebenaran. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 34 Allah nyatakan, wa iz qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman memerintahkan para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Sehingga ada orang yang mengotak-atik ayat lalu menafsirkan secara serampangan, mengatakan bahwa tauhidnya iblis lebih baik dari malaikat. Tauhidnya iblis lebih baik dari malaikat. Alasannya karena ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, malaikat mau sujud sementara iblis tidak mau, sehingga dia dikatakan oleh sebagian orang yang menyimpang dalam menafsirkan ayat ini bahwa iblis itu lebih lurus akidahnya daripada malaikat. Disuruh sujud kepada makhluk, malaikat mau, sementara iblis nggak mau. Diputus ayat itu, tidak disambung, ya. Sekilas sepertinya benar bahwa malaikat suruh sujud kepada makhluk, mau, tapi iblis tidak mau. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus mengungkap ini adalah sebuah syubhat, kerancuan yang meracuni sebagian kaum muslimin, dan ini dipromosikan terutama oleh orang-orang liberalis. Mereka mengatakan tauhidnya iblis lebih baik dari malaikat karena disuruh sujud, malaikat sujud sementara iblis tidak. Jawabannya yang pertama, sujud pada saat itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat nurut kepada Allah, iblis tidak. Malaikat patuh, iblis tidak. Yang kedua, sujud di situ bukan sujud beribadah, bukan sujud pengabdian, tapi sujud penghormatan. Dan di dalam ajaran Islam memang dilarang kita sujud kepada manusia kecuali pada ajaran Islam yang telah lalu. Jadi ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi sebelum Rasulullah SAW membolehkan sujud kepada manusia dalam rangka penghormatan, namun dalam ajaran Islam tidak boleh yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dulu di zaman, contohnya di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf waktu kecil pernah bermimpi. Beliau menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Beliau mengatakan, qala ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, ini waktu kecil, perkiraan usia 7 tahun. Nabi Yusuf mengatakan, wahai ayah, saya tadi malam bermimpi melihat ada 11 bintang, matahari dan rembulan semuanya sujud kepada saya. 11 bintang, lalu matahari dan rembulan sujud kepada saya. Itu mimpi saya. Maka ayahnya, yaitu Nabi Yakub, mengatakan, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kamu ceritakan kepada saudaramu, khawatir mereka iri dan mereka akan melakukan makar kejahatan kepada kamu. Nabi Yakub tahu bahwa beliau punya 12 anak, dari 4 istri 12 anak. Dan anak yang paling beliau sayangi adalah Nabi Yusuf.
dari kecil. Menonjol dari sisi fisiknya, paling ganteng, paling tampan di antara yang 12. Sebenarnya putra Nabi Yakub semuanya tampan. Tapi yang paling menonjol ketampannya adalah Nabi Yusuf. Bahkan manusia yang paling ganteng adalah Nabi Yusuf. Sampai dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf, ketenggengan, ganteng sekali. Ya. Memang Allah ciptakan 3 laki-laki yang tertampan di dunia, yaitu Nabi Adam, Nabi Yusuf, dan Rasulullah SAW. Dan Nabi Yusuf termasuk laki-laki yang paling tampan. Maka dari kecil ayahnya tahu bahwa Nabi Yusuf ini paling baik, paling nurut, paling ganteng, paling tampan, diiri oleh saudaranya. Ketika bercerita, ya ayah, wahai ayah, saya mimpi ada 11 bulan matahari dan rembulan sujud kepada saya. Maka kata ayahnya, jangan ceritakan kepada saudaramu, nanti mereka iri dan akan berbuat jahat kepadamu. Dan singkat cerita, akhirnya saudaranya membuang Nabi Yusuf ke sebuah sumur, lalu ditemukan oleh kafilah dagang, dijual di Mesir dengan harga yang murah, dijadikan budak. Dan singkat cerita, di akhir kisah Nabi Yusuf menjadi seorang pejabat penting di Mesir. Lalu ketika menjabat sebagai, ada yang mengatakan sebagai Perdana Menteri, ada yang mengatakan sebagai Menteri Ekonomi. Yang jelas seorang yang punya kedudukan tinggi di Mesir. Maka datanglah ayah, ibu, dan 11 saudaranya bertemu, istilahnya di kantornya Nabi Yusuf, datang ke kantornya Nabi Yusuf. Kemudian ayah, ibu, dan juga 11 saudaranya sujud penghormatan kepada Nabi Yusuf. Jadi kenapa sujud dibolehkan? Ini sebelum diutusnya Rasulullah SAW menghormati manusia dengan sujud dibolehkan. Setelah Rasulullah diutus, beliau menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Seandainya sujud kepada manusia dibolehkan, kata Rasulullah. Seandainya dibolehkan, artinya enggak boleh. Seandainya dibolehkan seorang manusia sujud kepada yang lainnya, sungguh aku akan perintahkan para istri sujud kepada suami. Kalau dibolehkan, yang akan saya perintahkan sujud adalah istri kepada suami. Sehingga kedudukan suami lebih tinggi dari orang tua bagi seorang wanita. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan kalau saja sujud dibolehkan, saya perintahkan anak sujud kepada orang tua? Tapi Rasulullah menyatakan seandainya sujud itu dibolehkan, saya akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Karena kedudukan suami begitu tinggi dalam pandangan Islam bagi seorang wanita. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, malaikat dan iblis ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, yang sujud malaikat, iblis tidak. Bukan karena tauhidnya lurus, tapi yang pertama karena perintah Allah, malaikat nurut, iblis tidak. Yang kedua, karena sujud itu bukan sujud beribadah, bukan menyembah, tapi penghormatan. Nah, yang ketiga, Allah menegaskan sambungan ayatnya, aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Iblis tidak mau sujud kepada Adam karena yang pertama aba, dia enggan, tidak mau. Wastakbaro, karena sombong. Yang kedua karena sombong. Bahkan jelas dalam ayat lainnya ketika Allah bertanya kepadanya, ma mana'aka antasjuda id amartuk, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam saat aku perintahkan, wahai iblis? Iblis mengatakan, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari Adam, saya diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Jelas di sini iblis mengatakan ana khairu minhu, saya lebih baik. Ini adalah kesombongan. Jadi iblis tidak nurut kepada Allah, tidak sujud kepada Nabi Adam bukan karena tauhidnya lurus, tapi pertama karena enggan, aba, yang kedua wastakbaro, dia itu takabur, sombong, wa kana minal kafirin, dan yang ketiga karena iblis termasuk orang-orang, termasuk makhluk yang kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka jenis yang kedua bentuk kekufuran adalah al-i'rad wastikbar, yaitu enggan dan juga kesombongan. Banyak di antara orang-orang kafir tidak menerima Islam bukan karena tidak tahu itu benar, tapi karena kesombongan. Tahu itu kebenaran tapi tidak mau, sehingga menolak kebenaran itu. Ini bentuk kekufuran. Yang tadi yang pertama yaitu mendustakan, yang kedua enggan dan sombong. Yang ketiga kekufuran juga adalah bentuknya itu ragu-ragu. Kalau ada orang ragu dengan Allah, ragu dengan Al-Quran, ragu dengan surga, ragu dengan neraka, ragu dengan adanya alam akhirat, maka tidak ada toleransi dalam Islam. Orang yang ragu, dia kufur. Jadi Islam meminta iman atau tidak. Kalau tengah-tengah, dianggap tidak. Kalau beriman, dia mukmin. Kalau kufur, dia orang kafir. Kalau dia ragu, maksudnya kafir, bukan pertengahan. Sehingga na'udzubillah, kalau ada di antara kaum muslimin ada yang ragu-ragu, benar enggak ya Al-Quran itu? Kufur dia, keluar dari Islam. Tidak ada toleransi, tidak ada pertengahan. Ya, Allah tidak butuh orang-orang yang ragu dalam keimanannya. Harus yakin betul, kalau beriman percaya 100%, tidak ada sedikit pun keraguan. Nah, ini bentuk kekufuran yang ketiga, ar-raib, yaitu ragu. Kemudian ada lagi kufur yang namanya berpaling. Dia lari dari kebenaran, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 3, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang yang berpaling dari peringatan yang disampaikan kepada mereka. Dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang berpaling dari peringatan yang disampaikan kepada mereka. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, yang terakhir termasuk jenis kekufuran adalah nifak. Pelakunya munafik. Kita sering memisahkan antara mukmin, munafik, kafir. Kalau mukmin beriman, kafir tidak beriman. Munafik menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Maka orang munafik ini masuk ke mukmin atau kafir? Coba. Kalau mukmin dia beriman, percaya. Kafir tidak percaya. Kalau munafik hatinya tidak percaya, disembunyikan tapi menampakkan keimanannya. Maka nifak bagian dari kekufuran, tidak dianggap sebagai mukmin. Lahiriahnya, zahirnya dia mukmin, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, tapi batinnya menyimpan kekufuran, berarti dia orang kafir. Dengan kata lain, orang munafik itu sebenarnya orang kafir namun tidak menampakkan kekafirannya, tapi hakikatnya dia kafir. Maka nifak termasuk bagian dari kufur yang besar dan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, intinya mukmin artinya percaya, orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, dan kafir adalah orang yang tidak percaya dan tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Maka kekufuran ada dua. Yang pertama kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, kufur kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufur besar menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka, sementara kufur kecil ada kemungkinan diampuni oleh Allah dan keluar dari neraka. Kufur besar kalau memusuhi Islam, maka dia halal darahnya, halal hartanya dan kehormatannya. Sementara kufur kecil tidak dihalalkan oleh Islam. Jadi jelas perbedaannya antara kufur besar dan kufur kecil. Maka jangan sampai kita terjatuh dalam kekufuran, baik yang kecil apalagi yang besar. Dan juga yang terakhir, jangan mudah sekali untuk memvonis sesama muslim sebagai orang yang kafir jika tidak benar-benar ada bukti dia melakukan kekufuran dan telah tegak kepadanya kebenaran. Maka siapa yang menuduh seseorang yang mukmin setelah kafir, maka kekafirannya bisa jadi kepada objek atau kembali kepada yang mengucapkannya. Maka hati-hati dalam bab tentang kafir mengkafirkan ini, tidak serampangan dan tidak sembarangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kekufuran baik yang besar maupun yang kecil. Semoga bermanfaat.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.